Maranatha, Tuhan akan segera datang. Bapak, Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, Mama, saudara orang beriman, persiapan menyambut tamu atau orang penting, atau kalau kotong bilang pejabat mau datang, pasti kotong akan sibuk siap segala sesuatu. Kalau tamu biasanya masih biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang kotong ngomong itu orang penting atau pejabat, persiapan luar biasa. Nanti kalau di gereja bilang kotong siap mau Natal, semua bilang siapa mau kumpul dua ikon Natal. Tetapi coba kalau bilang pejabat mau datang, apapun juga dong akan kasih. Walaupun itu mamtua tenun dari jauh-jauh hari, untuk kemudian dia bilang ini beta siap. Untuk kemudian kalau ada kebutuhan mendadak pakai. Dia bilang, Mama, ini orang penting, Mama. Ambil itu selimut itu. Padahal mamtua kerja setengah mati. Kotong akan batasi ribut. Mama-mama dan nona-nona adalah orang yang paling sangat sibuk apabila ada tamu yang mau kunjung di rumah. Dia akan batas sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu. Mulai dari bersih-bersih keliling rumah, walaupun sepanjang tahun dia pernah batofa keliling rumah. Tetapi karena dengar yang penting ini mau datang, dia akan tofa keliling. Sekarang son pakai tofa lain. Tinggal angkat rondo kok semprot 2 hari lewat. Bukan hanya soal bersih-bersih, bikin rapi-rapi dalam rumah sampai dengan mempersiapkan menu terbaik. Kasih naik menu. Kita siap mulai dari cookies, kue pisang sampai dengan kue yang standar berkelas. Walaupun sepanjang sebelum tamu datang dia pernah masak kasih suami makan enak. Anak dong juga bilang telur goreng saja. Tetapi dengar kalau begitu tamu mau datang, hari-hari kita makan daun ubi, tamu datang itu dia makan ayam. Padahal itu ayam 1 ekor sah. Jangan, itu mau bibit. Tetapi karena ini pejabatnya datang, dia bilang angkat hor. Cari muka. Mempersiapkan segala sesuatu itu bagian mama-mama dan nona-nona. Tetapi jangan tanya kalau bapak-bapak itu beda. Dia akan menanti dengan bergaya kapan tamu mau datang, tanpa pusing mau beres atau sonde. Tetapi dia tahu semuanya jadi beres. Amin bapak-bapak. Jangan tanya saja di mama-mama. Jangan tanya di bapak-bapak. Bapak mama, saudara orang beriman, sama juga ketika orang menanti kelahiran buah hati. Orang tua akan melakukan banyak persiapan. Tentunya mempersiapkan perlengkapan bayi dari A sampai Z. Walaupun dia belum tahu nanti yang datang ini laki-laki kok perempuan. Syukur-syukur sekarang sudah ada USG itu. Jadi begitu. Kayak kau suti. Dia akan batasi ribut. Kalau dulu belum USG kau belum tahu ini pibeli baju pink judes pibeli, warna orange judes pibeli, warna hitam judes pibeli. Tapi sekarang untuk mempersiapkan yang dia sudah tahu, artinya bahwa dia sudah dapat berita bahwa akan datang ada orang baru yang mau datang. Dia persiapkan dengan begitu rupa. Bapak mama, saudara orang beriman, karena itu dari jauh-jauh hari bapak mama siap. Bapak justru dari kalat tinggal diam. Dia akan sibuk siap kayu api untuk panggang mama, supaya bisa masak air panas kota Tobi. Dia persiapkan segala sesuatu dengan baik dan juga dengan luar biasa. Bapak mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab perjanjian lama janji kedatangan Tuhan tentunya bahwa sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Jauh sebelum Yesus lahir saja. Nabi Yesaya sudah menyampaikan akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Jauh sebelum Yesus datang saja, su kasih tahu, menanti terlalu lama.
Dari Nabi Yesaya sampai zaman Yesus sampai dengan kotong sekarang. Tetapi tentunya bahwa ini nubuatan yang sangat luar biasa. Dan sebelum kedatangan Tuhan akan datang seorang utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia akan membawa kabar baik, kabar sukacita menyangkut dengan kedatangan Tuhan. Karena itu disaksikan oleh penginjil Markus dalam bagian ini. Mazmur Markus pasal 1 ayat 1 yang tentunya berbunyi, diawali dengan kata, inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Penginjil Markus tentunya menggunakan kata, inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Tentunya bahwa ini diterjemahkan sebagai kabar baik yang datang. Karena itu tentunya bahwa Yohanes menyampaikan ini sebagai suatu seruan yang begitu luar biasa. Fokus dari tulisan dan pemberitaan Markus adalah kabar baik tentang hadirnya juru selamat yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Maba, saudara orang beriman, penginjil Markus tentunya membawa kabar baik ini dengan menghubungkan keberadaan Yohanes Pembaptis di tengah-tengah persekutuan orang percaya ketika itu. Bahwa terlalu lama masa menanti kedatangan parousia, kedatangan Tuhan, maka orang menjadi jenuh, orang menjadi lupa, disibukkan dengan banyak hal jasmani. Tuhan terlalu lama datang. Akhirnya mereka tidak lagi mempersiapkan apa yang seharusnya. Mereka lebih banyak mempersiapkan. Ingat, Tuhan mau datang itu lewat hari Natal. Siap blua feu tep. Siap blua feu tep. Betul, sepaut feu. Benar. Kemarin baru tanggal 1 yang lalu saya tanya anak-anak sekolah minggu, bosong mau Natal? Mau Natal Mak Pendeta? Wih, Natal berarti harus baju baru Betul Mak Pendeta. Siapa yang suka baju baru? Semua rame-rame angkat tangan, baju baru. Bapak Mama Subeli, yang dong tahu adalah bahwa sebelum Natal harus siap baju baru. Orang menjadi lupa untuk mempersiapkan yang seharusnya. Menyambut kedatangan Tuhan, banyak orang menjadi lupa karena waktu yang terlalu lama itu datang. Orang mempersiapkan hal-hal yang tidak berguna. Kau lihat semua deka-deka Natal begini, ini mama-mama pertama-tama siap toples. Kalau toples yang tahun lalu itu jam pakai lah. Suson de zaman lah. Suson de keren lah, suson de gaul lah. Ganti toples baru. Kau lihat mau dekat-dekat hari Natal begini, mama pun siap kokis. Nastar. Kalau beto om nastar, bapak bilang, "No, star bime." Kita mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi tentunya bahwa persiapan itu tidak mengarah kepada persiapan diri kita untuk kemudian kita menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu penginjil Markus membawa kabar baik ini kepada kita melalui keberadaan Yohanes. Yesaya menubuatkan kehadirannya sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias atau Sang Juru Selamat. Yohanes hadir untuk menggenapi nubuatan dengan seruan pertobatan. Pertobatan merujuk kepada suatu perubahan pikiran. Pertobatan membawa kita kepada kesadaran akan kebenaran. Pertobatan membawa kita untuk kemudian hidup yang berdampak pada tingkah laku dan perilaku hidup. Pertobatan dia pun kata dasar tobat. Kalau tobat itu berarti titi batu sonakan bekin lain. Tobat itu berarti kita tidak akan mengulangi yang sudah pernah terjadi. Tobat itu sama seperti kalau kotong su balik belakang na balik terus. Jangan kemudian balik belakang kita pun lagu lain. Tidur sonde sonu. Weh, beta ingat Beta ingat. Kotong semua berjalan maju ke depan, omong bertobat. Tetapi kemudian kotong pikiran masih mengarah ke belakang. Weh, bepu hati terlalu sakit. Kok dia bisa bikin begitu? Padahal kotong semua bilang kotong mengampuni. Kotong semua bilang kotong memaafkan. Tetapi toh dalam berjalannya waktu kita akan ingat lagi. Beta lalu sakit hati.
Son lama beta su bikin kasus. Pertobatan menunjukkan kepada perilaku kehidupan kita. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yohanes hadir sebagai utusan Tuhan. Bagian ayat yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Tentunya Bapak Penginjil Markus mengutip Maleaki pasal yang ketiga ayat yang pertama, tetapi diperjelas juga oleh penginjil Lukas. Kata firman Tuhan ini benar, seperti ada tertulis dalam Alkitab nubuatan Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan. Apa maksud dari bagian ini Bapak Mama, saudara orang beriman? Tentunya bahwa Yohanes Pembaptis datang dan menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Apa yang mau dipersiapkan? Datang saja toh dunia tidak hilang. Datang saja toh manusia masih penuh di atas muka bumi. Injil Lukas tentunya menyampaikan setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, setiap tanah berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah berlekak-lekuk harus menjadi dataran. Tentunya bahwa metafora ini ditujukan kepada kehidupan dan perilaku hidup kita tiap-tiap hari. Omong mau sambut Tuhan, tapi hati masih memburuk, pikiran masih digerogoti oleh berbagai hal duniawi. Tingkah laku tiap-tiap hari tidak berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kotong hanya pakai manis di bibir, memutar kata, hanya bibir saya mau omong enak, tetapi tentunya bahwa jauh kedalaman. Kotong masih hidup dalam lembah yang terlalu dalam, lembah dosa yang terlalu dalam. Kotong masih berkompromi untuk terus jatuh dalam lembah dosa tiap-tiap hari, tanpa kotong menyadari bahwa itu lembah harus ditutup, dikubur. Jangan sampai itu lembah ada lagi. Tanah yang berbukit-bukit menampakkan kesombongan kita. Karena itu harus diratakan, rendah hati. Kotong sonde, semua bohong mau dia selangit habis. Nah sudah biar kau Tuhan Allah yang turun datang. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, yang berlekak-lekuk harus menjadi dataran. Tetapi dilanjutkan bahwa yang bengkok tentunya harus diluruskan. Perlakuan kehidupan kita tiap-tiap hari, watak, karakter dan tabiat kita yang hidup dan berkompromi dengan dosa harus kasih lurus. Kasih lurus besi ini sonde gampang. Kalau kotong pi ambil aluminium bengkok, kotong kasih lurus satu kali sah. Tetapi kalau kotong kasih lurus besi beton, itu butuh kekuatan dan tenaga. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa metafora yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis, dia hendak meruntuhkan tembok kesombongan, timbunan lembah kekelaman dalam kehidupan kita, dan juga kepada kehidupan hati kita dengan Tuhan. Yang bengkok harus diluruskan. Adanya pemulihan melalui kehidupan kita masing-masing. Dalam karya seruan Yohanes Pembaptis, tapi jauh lebih daripada itu, Yohanes Pembaptis menyampaikan bahwa hanya melalui baptisan itu simbol pengampunan dosa. Memaknai waktu-waktu kita menanti kedatangan Tuhan. Kemudian kita menyadari benar untuk ada perubahan hidup. Bapak Mama saudara orang beriman, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menanti masa penantian kedatangan Tuhan? Yang pertama kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini merupakan seruan sekaligus ajakan. Yohanes Pembaptis menyampaikan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, seruan dan sekaligus mengajak. Yang mendengar dengan telinga hendaklah dia mendengar dengan baik dan kemudian mengikuti.
Orang kalau ajak yang baik, kotong kebanyakan semua ikut. Tetapi coba kalau ajak bikin kacau, kotong bagian jadi komfor. 24 sumbu, 24 sumbu itu dia menyala gila. Kotong di bagian yang suka bikin kacau. Kotong di bagian yang kemudian sebentar provokasi sini sana. Ajak yang baik orang sonde suka, tetapi kalau ajak yang son baik, rame-rame kerumun. Perjamuan kudus di gereja itu kalau pernah tuh orang suka bilang, kotong perjamuan kudus akhir tahun. Semua orang sudah dengar, tetapi sebentar lupa diri. Dong bikin perjamuan lain di luar. Tapi itu yang berkumpul banyak orang. Orang lebih senang itu perjamuan karena minum banyak. Dia pun gelas lebih besar, bahkan minum di botol dan di jergen. Dong bilang, sekarang di gereja pakai saloki kici-kici begini. Kotong begitu po ajuson pasan di kerongkongan. Ada banyak ajakan. Mau hari raya gerejawi kotong kas keluar undangan. Majelis jemaat saja sonde datang. Batingkah. Menanti kedatangan Tuhan itu Tuhan persiapkan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau sonde mau datang berurusan dengan Tuhan. Kalau gereja yang kasih undangan dong bayu. Karena gereja kan kasih undangan dengan son ada doi toh. Tetapi kalau coba undangan yang lain, wail, semua lari tunjuk muka habis. Gendong dongkok dan bawa semua pikir ketemu mau terima doi ini. Apalagi kalau bilang bantuan-bantuan, wah senang mati. Karena yang gereja undang kan son ada doi. Bapak mama saudara orang beriman, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Ini seruan sekaligus ajakan untuk menyiapkan dan merapikan hidup kita. Menyiapkan dan merapikan hidup kita yang sonde benar menjadi benar, yang batas siram jadi rapi, yang sonde baik jadi baik. Kita perlu untuk mengarahkan hidup kita kepada pengampunan. Omong pengampunan ini terlalu sulit Bapak Mama. Mengarahkan hidup kita kepada pengampunan. Seorang suami juga sulit mengampuni istri. Seorang istri juga sulit mengampuni suami. Apalagi kalau itu tetangga musuh babuyutan. Dan kemudian dia sutiti batu 7 turunan. 7 turunan. Ketemu di gereja juga ya syukur-syukur kalau senyum. Jabat tangan saja orang sonde mau. Itu cuma sambut kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang di kota punga hati yang jelek, yang kotor. Hidup orang pas saudara bakal ada 7 turunan. Lu mati besan pergi dan be mati lu son datang. Amin. Itu juga kotong mau sambut Tuhan. Percuma kotong pun Natal nanti. Karena dia datang di tempat yang bersih. Memang benar ketika dia datang di Natal yang pertama itu Bapak Mama datang di kandang domba tempat yang kotor. Tetapi ketika ada kandang domba yang dipersiapkan lebih luar biasa itu hati kita. Tuhan mau datang di tempat yang bersih. Hidup sonpa betul dengan orang hari-hari. Mengampuni supaya engkau diampuni. Yang Yesus ajarkan hanya 2 hal, kasih dan pengampunan. Dia sudah omong yang lain. Mengampuni itu hal yang terlalu sukar. Tetapi untuk sampai kepada kita mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan jalan menyambut kedatangan Tuhan, hiduplah dalam pengampunan. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Segala sesuatu akan berakhir. Dunia ini akan lenyap. Pengetahuan akan berhenti. Nubuatan-nubuatan juga demikian. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Hanya kasih. Dalam rumah dengan bini, dengan anak, dengan laki sudah ada kasih. Kalau begitu keluar semua, sayang, nanti tolong bantu bapak ini sayang, tolong nanti bantu mak ini Tapi coba dalam rumah omong dengan laki, hoi, lu ada dengar bepu suara ke sonde, ha? Tentunya bahwa kasih menjadi dasar untuk kita mempersiapkan diri kita. Bukan hanya kasih kepada sesama, tetapi juga kasih kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dengan benar. Kasih dan pengampunan itu menjadi alasan supaya kemudian di dalamnya perdamaian dengan semua orang terjadi. Kalau sonde ada kasih dan pengampunan, kita sama kayak kucing dan tikus. Begitu ketemu, bekas tunjuk cakar sang lu. Yang kedua, hiduplah dalam pertobatan. Kata bertobat di sini berarti berbalik. Hal ini menyangkut dengan manusia seutuhnya.
Pertobatan menyangkut dengan kehidupan kita seutuhnya. Tadi yang saya sampaikan dalam pikiran, perkataan, sikap, dan cara hidup. Semua harus diubahkan, harus bertobat, harus mengalami pemulihan. Jangan kotong omong bertobat ketika kotong su air di batang leher. Biasanya kalau orang air di batang leher itu yang dia omong tobat. Tetapi setelah selepas itu dia bilang, farek dulu teh. Bertobat untuk apa? Kembali ke hal yang semula. Sama seperti ternak babi kembali ke kubangan. Jadi bersih sebentar saja. Babi itu binatang paling darolik bapak mama. Nanti kalau kita kasih mandi habis sang dia sonakan mau memang. Habis kasih mandi lebih ikat babai. Kalau sudah ikat babai sebentar lihat dia kembali di kubangan. Kotong juga terkadang hidup demikian. Hanya bertobat ketika kita butuh. Hanya bertobat ketika harus di batang leher. Hanya bertobat ketika kita mengalami tantangan, persoalan, ujian hidup teramat berat. Kemudian kotong bilang kotong bertobat. Tapi setelah itu balik belakang. Sama kayak asu lame. Satu kali saya sudah. Cepat sah. Kemudian kotong suka kembali ke jalan yang semula. Untuk menanti kedatangan Tuhan, orang butuh pertobatan. Bertobat. Jangan mengulangi, jangan kembali, dan jangan berkompromi. Yang ketiga, bapak saudara orang beriman, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, mari kita memberi diri dan membuka hati terhadap panggilan Tuhan. Memberi diri, membuka hati. Memberi diri dan membuka hati. Memberi diri ini berarti kerelaan. Berserah, kasih apa yang Tuhan punya. Jangan sampai begitu kotong tunjuk bilang, kakak ini tahun seksi konsumsi ya. Hari-hari tahu setiap tahun bikin kerja masak, kasih di koster dong itu. Kasih di itu. Memberi diri, masing-masing menyadari benar dalam memberi diri kepada Tuhan, membuka hati seutuhnya. Maka Tuhan akan mengambil bagian dalam kehidupan kita. Menjadi suatu bagian panggilan seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan di sana ada seruan pertobatan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah ada di Adventus yang kedua, tepatnya tanggal 5 Desember. Ini merupakan hari istimewa juga untuk saya. Tetapi sungguh luar biasa bahwa pemberitaan kabar baik hari ini menyerukan tentang pertobatan. Pertobatan ini bukan hanya datang kepada Bapak Mama jemaat Tuhan, tetapi juga kepada saya sebagai yang memberitakan. Apakah benar kita sudah membereskan apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk kemudian kita menyambut kedatangan Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dan kemudian kita tidak dapat menyambut kedatangan Tuhan? Adventus membawa kita untuk kita kemudian memaknai bahwa di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, seruan pertobatan harus terus disampaikan. Tetapi masing-masing orang juga mengambil komitmen untuk kemudian bertobat dari cara hidup dan gaya hidup yang lama menjadi suatu gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang pemalas gereja. Kotong sudah di Adventus, nanti Natal banyak orang. Tetapi kotong masih gereja biasa-biasa begini, semua pengalasan. Sekarang musim tanam ibu pendeta, kotong ada urus kebun, belum semprot, belum tofa, belum tanam, dan seterusnya. Kotong masih pakai gaya hidup yang lama. Kotong pun waktu gereja pakai musiman. Bertobat sudah. Bapak saudara orang beriman, dengan hati yang bertobat, maka kita akan dengan iman juga untuk kemudian kita dengan benar menyambut kedatangan Tuhan. Tidak ada pertobatan yang sempurna. Hanya Kristus yang dapat memberikan pertobatan bagi setiap orang. Tetapi ketika kita berserah dan memberi diri, mendengar apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita masing-masing, maka kita akan mempersiapkan diri. Natal sudah dekat. Kedatangan Tuhan melalui Natal yang akan kita rayakan. Tetapi juga sebagai orang percaya, kita dipersiapkan untuk kemudian menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebagaimana yang Ia janjikan bagi kita. Karena itu masing-masing orang, mari kita mempersiapkan diri kita, hidup dalam pertobatan, dalam pengampunan, dalam kasih, dan juga dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan memperlengkapi kita di masa-masa penantian. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.